Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Pratama. Di dalam video ini saya ingin sedikit menginformasikan tentang perkembangan dalam pemanfaatan teknologi digital yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dimana yang kalian tahu, secara nggak langsung kita ini dituntut untuk lebih bisa mengetahui dan mempelajari lebih dalam tentang teknologi digital. Karena banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi di tengah pandemi seperti ini, yang berdampak itu seperti dalam bidang pekerjaan, persekolahan, lalu pembelanjaan, dan yang tentunya dalam makan. Kita udah nggak bisa lagi makan di tempat karena banyak restoran-restoran atau toko-toko ditutup dan mall-mall juga ditutup. Mungkin sekarang sudah dibuka kembali, hanya beberapa dan tidak bisa sampai malam banget seperti sebelumnya. Jadi kita hanya menerapkan kapasitas 50% dari kapasitas sebelumnya untuk mall-mall dan toko-toko atau restoran-restoran tersebut. Nah, dalam bidang persekolahan yang berdampak, kita udah nggak bisa lagi untuk datang ke sekolah, berkumpul dengan kawan-kawan, lalu mendapatkan ilmu, materi, paparan yang diajarkan oleh guru atau dosen-dosen kita. Lanjut kita ke dalam bidang pekerjaan. Di dalam bidang pekerjaan ini banyak banget perusahaan-perusahaan ini kolaps di tengah situasi pandemi ini. Makanya pemerintah juga menganjurkan untuk karyawan-karyawan atau perusahaan-perusahaan menerapkan sistem WFH, yaitu work from home, di mana karyawan-karyawannya tetap bekerja, hanya melakukan aktivitas kerja dan membuat laporannya dari rumah. Seperti itu. Nah, bagaimana nih yang membuat perkembangan dalam pemanfaatan teknologi digital? Nah, karena situasi tadi menyebabkan orang-orang itu memakai aplikasi-aplikasi online atau memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital dari perusahaannya seperti itu. Contohnya dalam makan. Saya mengutip dari Suara dan Republika.com. Nah, di situ dia menyebutkan pertumbuhan transaksi 20% naik dalam pemesanan GoFood. Nah, itu menyebabkan kemudahan orang tetap ingin membeli makanan hanya di dalam rumah aja, kayak gitu sih. Jadi banyak banget orang-orang yang beralih karena emang gak bisa makan langsung di tempatnya, tapi ingin tetap mencoba makanannya, dia beralih ke pemesan Gojek online seperti itu. Nah, sama dalam mall-mall juga kita udah biasa pakai aplikasi-aplikasi online shop seperti Shopee, Lazada, dan JDI, segala macam online shop e-commerce lainnya yang menyebabkan kita belanja dari rumah, jadi tidak bisa datang ke mall lagi, seperti itu. Nah, saya juga mengutip dari suara.com bagaimana pertumbuhan transaksi pemesanan online dalam situasi corona seperti ini. Itu membuktikan bahwa sebenarnya pembelanjaan ini tetap berjalan hanya dalam online saja, karena mal-mal banyak yang ditutup dan toko-toko belum buka, dan perkembangan pembelanjaannya pun sebenarnya terus naik, hanya model transaksinya saja sih yang berubah seperti itu. Nah, untuk dalam bidang persekolahan kita nggak bisa datang ke sekolah dapatkan materi. Sekarang kita di sekolah itu menggunakan aplikasi-aplikasi virtual dari seperti Zoom atau Google Meet atau media YouTube. Jadi kita menggunakan teknologi digital, aplikasi-aplikasi virtual yang sebelumnya kita nggak pernah pakai. Nah, sama kayak dalam pekerjaan kita juga menggunakan absen online yang menggunakan Zoom atau Google Meet, sama layaknya persekolahan seperti itu, hanya tetap via email untuk mengirimkan laporan-laporan pekerjaannya. Nah, ini semua yang menyebabkan perkembangan tumbuhnya transaksi dan pemanfaatan di teknologi digital ini. Nah, ditambah lagi karena lagi pesat-pesatnya teknologi digital, banyak banget orang-orang
itu membuat toko di online shop. Jadi mereka memanfaatkan banyak banget orang di rumah aja tetap belanja, jadinya kesempatan-kesempatan orang yang tidak punya modal untuk punya toko, mereka memanfaatkan aplikasi-aplikasi e-commerce sebagai lapak mereka. Seperti itu. Dan itu kan dia nggak harus ready stock, jadi bisa posting nanti ketika emang dipesan dia bisa beli baru open PO seperti itu kan. Nah itu semua yang menyebabkan tumbuh pesatnya berkembangnya pemanfaatan teknologi digital ini di tengah situasi COVID-19 ini. Nah, berikut informasi dari berkembang dalam pemanfaatan teknologi digital ini di tengah situasi COVID-19. Kurang lebihnya saya minta maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.